Saya ingin dipercaya dan didukung. Apakah saya berdosa, Ustaz, jika tidak menuruti ekspektasi orang tua terhadap saya? Tapi communicating dengan orang tua itu kan nggak mudah ya. Namun, Ustaz, ada dinamika lagi. Kalau kita Nggak selesai dinamika anak muda ya. masih penasaran, kompleks, Ustaz. Ustaz. Masih Kita penasaran. pikir udah bisa pulang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to another episode of Unspoken with our beloved teacher Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah and Brother Kiral. Ustaz, thank you so much for being here. Ya. Kiral, Thank you. what you got for us, bro? Ada yang bertanya, katanya saya tidak sanggup dengan ekspektasi orang tua saya. Orang tua mau saya selalu menuruti keputusan dan pilihan mereka atas hidup saya. Yang mereka inginkan dari saya sebenarnya bukan dosa, tapi itu bukan jalan yang saya inginkan. Saya punya pilihan saya sendiri. Saya ingin dipercaya dan didukung. Apakah saya berdosa, Ustaz, jika tidak menuruti ekspektasi orang tua terhadap saya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Yang pertama, seringkali ini bisa terjadi karena masalah komunikasi. Manusia itu dinamis gitu loh. Makanya kan ilmu lobby itu penting, ilmu negosiasi itu penting, ilmu komunikasi itu penting. Karena manusia itu bisa berpindah dari kutub utara ke kutub selatan atau dari timur ke barat, barat ke timur melalui jalan komunikasi, lalu negosiasi, lobby-lobby dan seterusnya. Jadi jangan selalu berpikir ketika kita berbeda pandang dengan orang tua itu adalah kondisi yang deadlock. Coba bicara gitu loh. Nah, seringkali banyak di antara kita ketika dapat dinamika dengan orang tua khususnya itu langsung ke titik kesimpulan, apakah saya berdosa kalau nggak taat sama orang tua, apakah saya harus ngikutin apa kata orang tua. Lagi-lagi yang sempat kita bahas, kita tuh punya banyak opsi. Warna itu bukan hanya hitam putih. Kita punya warna biru, punya warna coklat, punya warna abu-abu, punya warna kuning. Ya mainkan warna itulah. Sekali lagi, yang pertama, seringkali yang kita pikir jalan buntu bukan jalan buntu. Kita harus bicara sama orang tua. Kita harus coba yakinkan orang tua. Kita harus lobby orang tua. Dan itu kan membuka pintu belajar. Gimana menaklukkan orang tua, gimana membuat orang tua menerima, bagaimana membuat orang tua ridho, bagaimana membuat orang tua menghormati. Jangan-jangan karena faktor kita. Gitu loh. Artinya tadi, saya pengen dipercaya. Tapi terkadang, kita nggak bicara penanya, tapi terkadang banyak anak pengen dipercaya, tapi dia nggak menunjukkan profil orang yang layak dipercaya gitu loh. Ngomong inkonsisten, apa yang diucapkan beda dengan yang dilakukan. Kalau buat komitmen sama orang tua dilanggar, gimana orang tua mau percaya? Tunjukkan dulu performa yang baik sebagai anak, maka ke depan akan lebih mudah. Tapi communicating dengan orang tua itu kan nggak mudah ya. I mean, they have a certain paradigm, cara pandang. Although tentu orang tua ingin terbaik untuk kita ya. Tapi like kita datang dari perspektif ini gitu. Mereka dari perspektif itu tuh. Dan kadang nggak ketemu gitu. Iya, seringkali satu arah juga kan. Seringkali satu arah. Konsepnya perintah gitu. Ini perintah gitu. Top down. Top down. Nah terus like, ya gimana? Ya even top down. Emang dalam kehidupan nggak bisa di lobby? Bisa. Gitu. Itu kan membedakan mana tim atau personal assistant yang jago dengan yang enggak. Orang-orang yang jago itu dia bisa mempengaruhi sosok yang ada di atas mereka tanpa harus marah-marah, tanpa harus teriak-teriak, tanpa harus ngelawan. Justru kalau mereka lawan SP3 Bener. gue pecat. Tapi dengan kemampuan komunikasi itu yang di atasnya bisa berubah. Kan ada teknik ini juga, Ral, managing upward. Managing itu kan biasanya you manage your team yang bawahan ya. Iya. This is you managing upward. You managing your boss. That's a teknik yang tahu caranya nih. Iya. Bosnya yang ikut. Jadi sebagai anak muda ya khususnya, kenapa kita nggak berpikir ke sisi itu sehingga kita tuh akan mendapatkan self development yang bagus, self improvement yang bagus daripada langsung dibenturin, langsung berpikir jalan buntu, langsung berpikir deadlock dan enggak. Udah harga mati ya kesana gitu. Walaupun ada kasus-kasus yang akan deadlock pasti, namanya juga hidup. Tapi kan kita bisa meminimalisir
Artinya nih gampang nyerah jadinya gitu ya. Ya macam-macam ya, bisa gampang nyerah atau nggak kepikiran aja kepikiran gitu loh. sih, Kan orang nggak hanya masalahnya tentang mentalitas atau bisa jadi karena critical thinking. Oke. Gitu loh. Karena kerangka berpikir ilmiahnya belum terbangun gitu loh. Atau nggak pernah mikir angle itu. Makanya anak muda khususnya dan kita semua ya kan butuhnya diskusi, brainstorming sama khususnya orang-orang yang jago yang berpengalaman, yang punya sepak terjang dalam hidup udah puluhan tahun, udah biasa ngadepin ribuan kasus dalam hidupnya. Iya. Itu yang penting. Ya kalau baca doa Nabi Musa sebelum ngobrol sama orang tua boleh nggak Ustaz? Kan itu untuk Firaun ya. Rabbi syrah li sadri. Rabbi syrah li sadri wa yassir. I mean like, is that allowed? Kalau masih sesuai konteks nggak apa-apa. Oh, oke. Rabbi syrah li sadri masih masuk konteks ya Allah lapangkan dadaku wa yassir amri mudahkan urusan wahlul 'uqdatam min lisani dan urai kekakuan dan keterbata-bataanku masih oke biar fasih. Nah, namun Ustaz ada dinamika lagi. Kalau kita Nggak selesai dinamika anak muda ya. masih penasaran, kompleks, Ustaz. Kita pikir udah bisa pulang belum. Plus belum bisa ya kan. Nah, kalau kita udah berhasil nego, tapi along the way kan sering ada dinamika lagi, ada A change of mind. enggak, misalkan kesulitan setelah kita membuat keputusan sendiri. Oke. Nah, itu gimana, Ustaz? Ya gini loh, jadi manusia aja udah, jadi manusia yang jujur. Jadi kalau ternyata setelah aku perjuangkan salah, ya udah ngaku salah aja. Kan istighfar, tobat, perbaiki. Ingin masalah ini kayak menelan ludah sendiri. Ya emang setiap hari kan kita nelan ludah sendiri. Dan nggak batal kan Ustaz ya? Enggak batal. jadi buat apa pakai bahasa-bahasa seperti itu? Kalau Steve Jobs nggak salah pernah mention something like, I think it's Jobs, he said, one of the signs of intelligence itu you're able to change your mind. Iya. It's okay to change your mind. Jadi nggak apa-apa ya untuk admit kalau kita tuh salah. Seharusnya nggak apa-apa, cepat dia admit ya. harus. Dan cepat ya Ustaz ya. Harus cepat. Itu so our parents can process the new data kan ya. Dan itu justru mengurangi trust issue dan akan memberikan kepercayaan dong. Berani ngakuin kesalahan itu kan mahal. Iya, iya. Masya Allah. Tapi kan sering kali, Ustaz. Nah itu tuh. Told you so. Iya. Kan. Iya kan. Makanya percaya deh, nurut sama orang tua. Ntar kualat. Nah itu. Tapi kalau memang ternyata kita salah nih, atau bener ya udah Ya, gitu. kita memang salah, tapi jangan ditambah gitu loh. Ya resiko aja. Resiko. Dan itu kan jauh lebih mudah dan jauh lebih ringan dibanding kalau kita berhadapan dengan dunia luar. Kalau kita nggak bisa ngadepin respon orang tua kayak gini, berantakan kita di luar. Dan sebenarnya our parents itu kan on our side gitu. Iya benar. So like help us make a better decision. So Makanya kan misalnya tuh kan benar siap salah, udah selesai. Yang bikin di ojlok terus tuh kan ketika kita defense, kita muter-muter. Kalau dari awal siap salah apa yang benar? Mungkin khawatir ini Ustaz, nanti next decision udah track recordnya ketahuan nih salah nih. Apa gitu kok ke bawah-bawah yang dulu gini nih. loh, sama orang tua emangnya baru sekali gitu loh. Kita ngeyel, ternyata kita salah. Masya Allah. Terus abis itu orang tua nggak kasih second opportunity kan enggak. Dari kita kecil juga orang tua juga ngerti lah. Dari kecil kita sering banget inkonsisten. Allahu Akbar. Dan tetap aja opportunity dikasih. So what is that thing ya, that little ego that we have with our parents? Iya benar. Kita bukan bela orang tua ya gitu lah. Ya nggak ada yang sempurna lah. Tapi kalau sebagai anak mau berkembang, jangan gampang nyalain orang lain apalagi orang tua. Jadikan plus minus orang tua adalah tempat kita belajar menjadi lebih matang, lebih baik, lebih dewasa, dan lebih kaya akan perspektif Masya Allah. dan solusi gitu loh. Nah, itu aku pribadi ya, itu sering ngerasain yang udah umur sekian baru, that's what my dad said. Iya. Which debatin itu. Kayak mereka udah came from the future gitu loh. Iya juga ya. Tapi telat banget sadarnya gitu. Ya itulah fungsinya orang tua ke anak muda dan anak muda belajar sama orang tua. Tapi selalu ada sense ini loh, Ustaz Giral, kayak orang tuh saat dia lahir tuh sejarah tuh baru bermulai gitu loh. Iya, Gitu tapi kan? kadang kita kayak harus ngejalanin sendiri, Ustaz. Nah kadang kan orang tua nggak bisa, udah lu langsung tahu aja. Jangan ke situ udah. Ya but okay, let's say harus dialami gitu ya. Tapi udah tahu nih jatuhnya tuh kelihatan banyak contohnya gitu kan. Apa mistake yang sama mau kita, is that wise? Nggak jatuh juga sih, siap salah.
Siap salah kan. Itu diuji ya. Dan juga orang-orang tua yang jago-jago, yang hebat-hebat, itu mereka tuh ngerti bahwa ada banyak kasus dan dinamika di mana anak-anak mereka harus jalanin sendiri, dan nasihat mereka nggak didengerin karena keterbatasan pengalaman, wawasan, ilmu dari anaknya. Jadi memang dari awal banyak orang tua yang jago-jago itu memberikan nasihat, ekspektasinya bukan hanya agar anaknya nurut, tapi minimal menekan dan meminimalisir kegagalan. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi orang tua kita tahu nih, you will make that mistake, regardless udah dikasih advice, tapi damage-nya tuh ditahan ya. Iya, diminimalisir. Atau dari 10 kasus atau masalah yang diomongin, paling enggak didengar 3 deh. Untuk sekarang. Tapi nanti 2 dan 3-nya akan buat anak, bener juga kata bokap gua. Nanti di apa next term akan didengar 7. Oh, Masya Allah ya. Akan didengar 8. Gitu lah. Thank you so much for the advice, the wisdom, the knowledge. Masya Allah, sangat bermanfaat untuk kami berdua. Dan insya Allah bermanfaat juga untuk teman-teman yang nonton. Sampai ketemu lagi di next episode of Unspoken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.